Saya berharap mudah-mudahan Pak Anies jadi presiden. Walaupun misalnya nih Pak ya, saya tidak bilang ini nanti suatu saat Pak Anies tidak berpikir. Walaupun Pak Anies tidak berpikir, saya harap visi dan visinya Pak Anies tetap jalan dengan yang kita harapkan. Pak, kalau seandainya Pak Anies jadi presiden, apa yang Bapak lakukan untuk di daerah-daerah itu Pak? Karena terus terang saya dari Kalimantan ya Pak ya, dari Kalimantan Timur, Samarinda, di mana tempat saya itu jadi konsumsi orang asing ya, untuk mengeruk hasil alamnya itu tadi Pak. Sedangkan pendidikannya sangat minim sekali gitu loh Pak Anies. Banyak orang berkiprah di Indonesia, tapi tak banyak yang diajak komunikasi. Tugas pemimpin menyampaikan pesan, bukan menandatangani aturan. Sampaikan pesan itu. Saya akan panggil semua itu. Lalu saya akan tunjukkan fotonya. Ini ladang yang kalian keruk. Ini foto tempat kalian beroperasi. Anda jawab pertanyaan cucu Anda nanti. Kakek dulu 2014 kakek melakukan ini semua. Jawab pertanyaan cucumu, bukan pertanyaan saya. Ini bukan soal aturan. Di mana hati Anda? Ini republik kalian sendiri. Republik ini dibangun oleh orang tua kalian. Dan saya mendapat amanah konstitusi untuk memimpin republik ini. Sekarang saya katakan pesan konstitusi pada Anda. Jawab pertanyaan itu. Karena itu bukan pertanyaan saya. Ini pertanyaan anak Anda, pertanyaan cucu Anda. Biarkan hati mereka yang menjawab. Hari ini masalah yang ada kita jawab dengan statement di koran. Kita tidak panggil pelaku-pelakunya. Kalau saya panggil, karena mereka itu juga punya hati. Makin dihantam, makin mengeras, makin cari cara. Tapi tunjukkan kenyataannya. Anda mau jawab apa pernyataan seperti ini? Saya sering menemukan itu, saya sering mengatakan itu pada mereka-mereka yang memiliki kekuatan luar biasa secara finansial. Datang sebuah perusahaan besar, tanya Pak Anies, Bapak mengelola program bisa mengajar, bisa tidak bikin sekolah di tempat kami beroperasi? Lalu saya tanya, Bapak sudah beroperasi berapa lama perusahaan? 30 tahun Pak. Mau bikin apa? Bikin SD. Lalu saya katakan, selama 30 tahun Bapak beroperasi tidak bikin SD. Pak, mohon maaf, saya tidak berminat berada di sana menjadi tameng Bapak yang 30 tahun melakukan aktivitas dan tidak membuat SD. Orang itu malu sekali. Mendadak sadar betapa jeleknya ya saya selama ini. Anda lakukan sekarang, bayar balik 30 tahun yang sudah Anda lakukan dan dikerjakan. Dan saya bukan pemerintah, dan dikerjakan semua orang itu. Yang kita harus sentuh sekali rasa memiliki atas masalah. Saya selalu mengatakan bukan, milikilah masalah. Mereka tidak memiliki masalah. Yang dianggap masalahnya adalah ini adalah sumber daya dan masalah saya optimisasi resources. Saya dapat izin 10 tahun, sumber dayanya sekian ratus ribu ton. Bagaimana saya optimisasi itu? Tapi bagaimana itu bagian dari bangsa kita? Saya akan panggil, dan kalau sudah panggil, kita bikin aturan supaya bukan Anda saja yang kaya, karena Anda kaya hari ini sudah cukup untuk 3 generasi. Izinkan mereka merasakan itu. Dan pengalaman saya diajak bicara, ada solusinya.